Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemateri dan para peserta yang kami hormati, kami tidak perlu memperkenalkan lagi siapa pemateri. Sudah tahu Mas Edi jago memang di KPPN Kupang. Beliau kemarin membuat piloting di PTA Kupang terkait dengan quality assurance tentang tim pengelola keuangan KPPN Kupang ya. Kebetulan PTA menjadi salah satu objek, gitu ya. Tapi bukan itu soalnya. Soal yang paling utama adalah PA secara keseluruhan dan PTA termasuk di dalamnya itu belum sanggup menggunakan KKP. CMS mengurusnya juga masih sulit. Lalu DigiPay itu masih seperti barang-barang yang sulit untuk kita gunakan. Oleh karena itu, saya kira sore hari ini digital payment, cash management system dan seterusnya akan coba diurai oleh Pak Edi. Mudah-mudahan saja 2024 semua kita termasuk PTA Kupang dapat menggunakannya. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Pak Edi untuk menyampaikannya. Silakan Pak Edi. Terima kasih sahabat saya ini Pak Usman ya. Jadi beliau ketika ada apapun ke Bu Masta langsung saya respon. Pertama, tepuk tangan untuk teman-teman PT ini. Saya terima kasih. Jadi teman-teman, kalau teman-teman diam malah kami gak suka. Tapi kalau teman-teman ini responsif dan proaktif, itu menjadi nilai utama bagi Satker, menunjukkan Satker ini punya kepedulian yang sangat luar biasa. Jadi ketika kami mau memberikan penghargaan secara individu pun kami nggak usah mikir-mikir lama. Oh, Pak ini memang gitu kan, kelihatan banget itu nilai plus ya bagi. Nanti juga saya harapkan demikian Bapak Ibu sekalian. Jangan diem, banyak aktif saja tanya. Kayak Bu Megawati tadi ya selain lagi viral ini Megawati yang main volleynya di Korea lagi bagus, ternyata di sini ya kan lagi volley ya, lagi viral ya, jadi seperti itu. Tetap beliau effortnya luar biasa untuk Jafung. Saya harap juga demikian Jafung ini bermanfaat untuk seluruh Satker di wilayah kerja pengadilan agama. Izin Pak, saya ke depan biar semakin tahu saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin bertanya, Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang tidak punya ini mobile banking? Mobile banking, punya rekening semua? Oh, sudah, masa nggak punya rekening, gitu kan? Bapak Ibu sekalian, saya mau lihat yang pegang hari ini di kantong, yang pegang uang di kantongnya 200.000 ada? Ada. 100.000 saja ada? Atau mungkin yang tidak ada uangnya sama sekali siapa? Ya di kantong, di dompet. Di dompet, ada enggak? Yang uangnya paling sedikit. Siapa? Coba lihat dompetnya. Enggak apa-apa. Saya mau lihat dompetnya. Berarti beliau sudah digital. Loh, betul hanya 100.000. Tepuk tangan ini. Berarti tuan rumah. Tuan rumah berarti sudah menerapkan. Ya, tuan rumahnya keren. Jadi hari gini masih pakai pegang duit banyak-banyak. Iya kan? Saya loh di kantin di tempat saya nggak mau kasih uang, Pak pakai kris, spread gitu, pakai OVO gitu. Zaman sekarang sudah begitu Bapak Ibu sekalian. Ke depan mau tidak mau. Jadi jangan asing dengan namanya digitalisasi itu nggak usah. Udah biasakan nanti ketika ada bazar UMKM di Car Free Day itu nanti sudah pakai kris semua. Jadi anak-anak kita, bahkan saya tuh tinggal ngisi aja anak saya pakai kris, pakai GoPay, OVO. Udah nanti kita harus ngikuti saja. Jadi orang kerja pun prinsip pertama saya bilang kayak ini. Kerja itu sepenting manut. Pak Usman, Pak Yuli dan semuanya itu pasti pengen punya anak buah yang manut saja. Kita nggak butuh orang pintar. Iya kan? Kalau orang pintarnya susah diperintah. Gitu kan. Ntar aja itu. Malah menggurui kita. Gampang itu Pak, nanti malam juga bisa. Loh nggak begitu kawan gitu. Kamu kerja itu nggak kerja sendirian. Kita itu juga membutuhkan, atasan juga butuh report, ditanyain. Jadi kalau kita bisa kerja seirama itu enak, gitu ya. Itu intermezzonya. Lanjut. Nah, kita berbicara terkait optimalisasi aktivasi digital payment.
Kakak bisa share yang Excelnya dulu biar kita lihat rapotnya dulu saja. Nah ini tak balik. Kalau kemarin kita lihat saya presentasi dulu baru rapotnya. Excelnya coba dilihat di tayang. Nah ini Pak, biar dilihat ini yang terbaru. Tolong ya. Nah bisa dilihat yang sudah putih dengan yang masih kuning. Labuan Bajo ada? Coba lihat transaksinya Labuan Bajo. Yang paling tinggi. Labuan Bajo. Nah, ini saya nggak berbicara tuan rumah dan lain-lain kalau sudah lihat data seperti ini. Kita berbicara dengan data sekarang. Saya nggak mau ngomong asal-asalan. Bahkan kalau di beberapa diskusi kita tuh omong kosong kalau kita berbicara tidak dengan data. Nah, ini data. Jawa bawah, di bawah bagian bawah Labuan Bajo. Transaksinya berapa? Ada 311 transaksi yang dia sudah menggunakan CMS. Pak, saya ini KKP saya belum terbit-terbit. CMS saya enggak berhasil. Tadi ada keluhan terkait Derenita tadi pagi-pagi info ke saya, Pak ini ada KKP dari teman-teman pengadilan tinggi agama atau pengadilan agama mana yang di sini ada yang lapor katanya KKP-nya belum diterima. Ada ya? Ya, nah yang KKP dulu, katanya KKP. Nah kita CMS dulu ya. Jadi ke depan saya pengen, kenapa nomor 1 itu CMS? Karena semua transaksi nanti kita lakukan pemindah bukuan bisa dari rumah, bisa dari kantor, bisa dari mana saja. Konsepnya seperti itu. CMS dulu, cash management system. Kayak apa sih? Kayak internet bank, kasarnya gitu. Ini internet banking atau mobile bankingnya lah seperti itu. Jadi ketika nanti di akhir tahun enaknya apa? Kita bisa store tanpa harus ke teller. Kita bisa bayar listrik tanpa harus ke tempat-tempat itulah gitu ya. Jadi bisa dilakukan di mana saja. Itulah CMS. Kemudian bisa digeser. Nah, dari semua ini yang sudah ini Labuan Bajo sudah oke. Pengadilan Agama Ruteng sudah, Maumere sudah, Ende sudah, Waingapu sudah, Ende lagi ya. Kemudian Ruteng, Bajawa, Maumere, ini kok kayaknya wilayahnya KPPN Ruteng semua ya banyak kan? Wajib kan? Nah, wajib. Ini saya mau tahun depan ini. Kalau enggak nanti itu wajib ada KPPN yang modelnya seperti itu. Saya pernah, bahkan kalau dia belum aktivasi, kita blokir. Ya, ini kebijakan. Tapi hasilnya bagus Pak, bagus seperti ini. Ketika tuh di share nanti ke depan, manfaatnya itu sebenarnya bagus gitu. CMS dan lain-lain. Nanti ke depan, Bapak Ibu sekalian, tanpa ada kewajiban, ini kewajiban dari kementerian kita. Kita anggap harus Pak, nanti tolong dikawal Pak. Nanti saya kasih datanya. Kalau masih ada yang seperti ini nanti tolong sampaikan ke Bapak, bisa tegur atau bagaimana nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang sudah bagus pasti kelihatan. Kemudian kenapa CMS itu harus perlu? Karena nanti kita ada yang namanya Digi. Bagaimana kok kita mau menggunakan DigiPay kalau CMS-nya aja belum aktif? Mau bayar pakai apa? DigiPay itu adalah sebuah marketplace. Ya, kayak itu ke Kementerian Keuangan ya yang didesain. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian kayak kue-kue begini ATK itu nanti ditaruh di marketplace namanya DigiPay 1. Kemudian mekanisme pembayarannya pakai apa? Bisa pakai doku, bisa pakai CMS ataupun bisa pakai KKP. Untuk KKP sementara ditutup dulu, nggak boleh. KKP dulu. Makanya saya dorong untuk Bapak Ibu sekalian aktivasi CMS. Bapak Ibu sekalian, jika ada permasalahan, jika mungkin harus aktivasi di Kupang, harus aktivasi di ataupun KKP-nya harus terbit dari mana? Silakan koordinasi dengan saya. Pak, nanti nomor saya silakan dicatat. Pak, saya CMS-nya belum aktif, katanya harus koordinasi dengan. Baik, terima kasih Pak Usman. Bapak Ibu teman-teman semua, nanti untuk contoh format suratnya nanti bisa minta ke Pengadilan Tinggi ya. Nanti kami berikan contoh format permohonan prioritas supaya bisa tinggal ngubah namanya saja nanti. Jadi itu ada fasilitasnya. Oke, kita lanjut kembali ke slide supaya kita lebih efektif ya. Kembali ke slide bisa? Ya, slide pertama.
kenapa kita harus digitalisasi pembayaran atau digital pembayaran? Yang pertama, izin. Yang pertama, itu ada temuan BPK tahun 2021 terkait dengan pengelolaan rekening pada saat itu. Jadi pengelolaan rekening itu temuan berulang yang berkali-kali. Jadi ada uang yang mengendap lah, ada uang yang tersebar di seluruh bendahara pengeluaran. Awalnya kondisinya seperti itu. Kemudian nilai pembayaran dengan mekanisme UP relatif besar ketika itu ya, tahun itu. Jadi duit ini hanya mengendap saja, duit tidak dikelola aturannya. Kemudian ada BPK masuk, lo duitnya nggak diapa-apain, minta UP di awal tahun tapi UP-nya nggak dikelola dengan baik, nggak dibelanjakan, nggak di revolving. Duit ini kan duit cuma-cuma dari KPPN sebenarnya atau dari pemerintah lah ya, yang diberikan ke bendahara yang seharusnya digunakan untuk operasional sehari-hari perkantoran nggak dibelanjakan. Bingung mau bayar. Harusnya kan ketika mau minta UP itu kan untuk honor rutin, tagihan listrik, terus ke perjalanan dinas sifatnya rutin lah, setiap bulan ada perjalanan beberapa kali. Kemudian untuk belanja ATK sifatnya rutin. Kenapa sih masih nggak bisa digunakan dengan baik? Nah seperti itu. Bahkan itu mengendap sampai dengan sekitar 62 triliun di tahun 2022. Sehingga outstanding sampai dengan 80 sampai 10 triliun. Kemudian harus ada digitalisasi pengelolaan keuangan. Nah pemerintah harus adaptif terhadap dinamika perkembangan teknologi. Nggak boleh ketinggalan. Ingat zamannya ada yang dengan sombongnya dia bertahan dengan aplikasinya. Ingat dengan ketika sama Grab masuk, dengan dia mempertahankan bayar taksi harus pakai uang cash, sedangkan Grab semua sudah pakai cashless semuanya. Siapa yang menang? Grab kan? Kita belajar di situ. Di sektor pemerintahan kita juga harus adaptif. Masa kita harus ketinggalan dengan perusahaan-perusahaan yang sudah modern? Mekanisme kerja kita juga harus dirubah, mindset kita juga harus dirubah dalam bekerja. Nggak bisa kita namanya langsung asal perintah dengan gaya otoriter. Saya juga harus merubah. Anak-anak kita sekarang ini anak-anak generasi milenial semua. Nggak bisa kita zaman dulu ketika saya menjadi pegawai Pak, diperintah datang pagi-pagi ya. Saya nggak ikut jalan pagi itu saya disetrap. Wah, kebun binatang masuk keluar semua itu dari kepala kantor saya. Saya lakukan sekarang, nggak bisa anak-anak ini, nggak masuk mereka. Jadi kita harus berubah mindset itu dari pengelolaan orang. Dan kita Bapak Ibu sekalian, kita sebagai pimpinan, Bapak Ibu sekalian sebagai pimpinan, jangan malu untuk belajar, jangan malu untuk tahu. Anak sekarang ini lebih pintar mereka ini. Jadi jangan sampai mereka ini ngakali kita. Ya, jadi jangan sampai gitu. Kita nggak harus kita tahu aplikasi, minimal tahu, oh sakti tahu aja, nggak perlu kita pegang, gitu kan. Bapak, oh aplikasinya tuh ini, kita tuh ada smart. Jadi kalau ketika dibohongin, Pak ini nggak bisa ini aplikasi yang gini, jadi Bapak koordinasi aja sama kita, gitu. Anak ini pinter-pinter anak-anak sekarang ini, jadi nggak usah takut, nggak usah apapun. Nah ini yang penting. Prinsipnya setiap uang yang keluar dari kantong Bapak Ibu sekalian, ketika serupiah keluar, KPA, PPK, PPSPM harus tahu, jangan sampai semuanya dikendalikan oleh satu orang. Ketika ada minimal OTP, ini ada untuk apa? Bapak Ibu sekalian tahu sebagai pimpinan. Tahu saja nggak apa-apa itu. Maksud kita itu seperti itu saja. Nggak perlu PPK harus bisa menginput. Enggak. Minimal tahu. Ada transaksi ketika kita konfirmasi, nih kenapa nilainya sekian? Loh, kemarin sudah ada realisasi kok Pak. Gitu. Sudah ada realisasi 200 juta. Kenapa deviasi masih sekian? Gitu kan. Ternyata retur dan operator kita diam saja. Misalnya seperti itu ya. Ada retur salah input. Nah, operator kita diam saja sehingga kita dapat teguran tiba-tiba. Nah, seperti itu. Nah, kenapa harus tahu seperti itu Bapak Ibu sekalian? Kemudian hal lain itu yang terjadi, ini saya wanti-wanti terkait dengan pendaftaran yang perlu hati-hati ya, terkait dengan pendaftaran supplier. Kemarin tuh hampir terjadi ya, operator ini salah menginput, PPK-nya loss. Salah supplier, kontrak. Ada kontrak, salah nginput supplier. Ketika mau tagihan, loh Pak, ternyata rekanannya bukan itu.
Bayangin saja. Operatornya salah. Baru ketahuan ketika mau ada tagihan. Itu masih mending duitnya nggak sampai. Itu malah duitnya udah ketransfer. Masih mendingan lagi dengan salah-salah rekanan. Ini masih mending lagi, masih di wilayah misalnya ini masih di wilayah Kupang. Jadi masih kenal rekanannya, jadi mungkin bisa diganti kontraknya lah seperti itu. Dan di bawah 200 juta kan masih bisa menunjukkan kan. Untungnya masih bisa. Nah, inilah kehati-hatian untuk Bapak Ibu sekalian terkait dengan pendaftaran supplier ini kita nyenggol sedikit. Mumpung saya ada kesempatan yang bagus ini Pak, saya sampaikan poin-poin penting ya. Selanjutnya terkait dengan kita kembali lagi ke pembayaran digital. Belum optimalnya budaya non tunai. Nah, ini terkait dengan upaya kita melakukan restrukturisasi rekening. Dulu kan Bapak Ibu sekalian rekeningnya belum rekening virtual ya. Apa itu Pak rekening virtual gitu kan? Kalau dulu rekening giro kita nggak punya akses nih. Bun nggak punya akses terhadap rekening Bapak Ibu sekalian. Yaitu Bapak Ibu sekalian kan punya rekening tabungan masing-masing ini. Kita nggak punya akses, nggak punya kewenangan, itu data pribadi. Nah, ketika divirtualkan nanti, negara itu masih punya akses. Bapak Ibu sekalian tidak sadar. Ketika Bapak Ibu sekalian minta UP 100 juta, yang Bapak Ibu tarik kan berapa di berangkas? Maksimal berapa yang diberangkas? 50 juta. Jadi sebenarnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Negara ini punya kebijakan itu punya maksud yang positif gitu. Tapi duit Bapak Ibu sekalian aman itu. Kan duit juga kita kelola sendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan rekening virtual. Kemarin kita ada perubahan ya, rekening virtual. Next. Kemudian lanjutin saya ya ini. Nah, ini terkait dengan aturan PMK-nya kita gunakan untuk kemarin rekening virtual. Nah, kita lanjut. Ini atas temuan dari BPK itu karena ada rekening yang mengendap, kita diarahkan untuk penerapan virtual ke rekening penerimaan, kemudian moneh penggunaan CMS. Jadi BPK itu merekomendasikan kita untuk menggunakan pembayaran secara digital. Jadi bukan KPPN Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian KPPN ini nyuruh-nyuruh. Enggak, ini rekomendasi atas temuan. Nah, kemudian direkomendasikan untuk pembayaran digital. Nah, ketika nanti Bapak Ibu sekalian sudah melaksanakan, otomatis ini akan mendongkrak nilai laporan keuangan Bapak Ibu sekalian baik untuk skala satker, kewilayahan maupun kementerian. LK-nya bagus, sudah menerapkan transaksi pembayaran digital itu. Kemudian penerbitan surat Menkeu ini untuk mendukung, kemudian perluasan implementasi DigiPay. Jadi selain Bapak Ibu sekalian belanja melalui EK? Waduh, saya pancing belanja kok ya. Enggak tahu ya. Jangan ini dong, harus tahu. Belanja itu di mana? E-katalog kalau untuk pengadaan barang dan jasa. Nah, harus tahu belanja kemana, e-katalog gitu ya. Nah, kemudian selain e-katalog, Bapak Ibu sekalian juga bisa belanja di DigiPay. Kemudian penerbitan juknis terkait dengan pengelolaan kas ini sudah kita lakukan. Lanjut, nah ini terkait restrukturisasi ini sudah dari Satker kita sudah lakukan semuanya kemarin. Bapak Ibu sekalian rekeningnya sudah menjadi rekening virtual. Nah, kemudian inilah zaman dulu itu terkait dengan rekening virtual itu dulu terdapat 24.000 rekening giro pengeluaran. Nah, setelah divirtualkan itu menyusun menjadi simplifikasi menjadi 781 rekening berupa rekening giro konsolidator di 21.706 virtual. Jadi rekening menjadi rekening satu secara virtual di masing-masing kementerian. Nah, nanti baru kita punya akses ke sana. 86 rekening kementerian lembaga telah menerapkan virtual. Nah, ini saldo rekening virtual sampai dengan November 2022 3,8 triliun. Jadi yang bisa kita kelola. Nah, selanjutnya budaya penguatan budaya non tunai. Tahun 2014 itu ada pengembangan cashless society ya dengan gerakan nasional non tunai yang dicanangkan oleh BI. Udah dari 2014 Bapak Ibu sekalian. Sekarang Bapak Ibu sekalian belum menggunakan CMS. Aduh,
ketinggalan. Udah berapa tahun itu, udah 10 tahun, mas sekarang belum menggunakan CMS. Kemudian 2016 implementasi cashless pada sektor pemerintah dengan diterbitkan impres terkait yang mendorong transaksi cashless di lingkup pemerintah dengan pendebitan rekening bendara melalui PMK 230. Kemudian tahun 2019 kita ada yang namanya KKP. Ada yang sudah menggunakan KKP? Belum. Aduh, ya? Dulu pernah. Sekarang lagi Pak ya? Kenapa? Ya oke. Bagus ini, menarik. Enak ya? Toko Sinarmas, ya. Sinarmas. Ternyata dipungut sekian persen. Wih. Diambil Casnya, iya. persen. Lah sementara, lah ini uang ini kan kita ambil dari mana untuk menutupi? Oke. Siap. Dari situlah tahun berikutnya Stop. Ya. Bagus. Iya, enggak apa-apa Pak. Memang gitu sih, itu beberapa penyedia yang tidak jadi kalau ketentuan BI, setiap pemegang mesin edisi itu tidak boleh mengenakan surcharge semuanya. Seluruh merchant. Jadi ketentuan di BI itu ketika ada penyedia yang menggunakan surcharge, harusnya Bapak Ibu lapor, mesin edisi itu ditarik ketika ada laporan. Laporkan saja. Nanti dia sudah tidak bisa menggunakan mesin edisi itu. Enggak boleh itu. Caranya bagaimana? Ya monggo. Biasanya harganya ya kan? Ya tapi kan urusan sana, jangan ada nilai tambahan lagi, kwitansinya sekian, ternyata yang dipotong melebihi dari bukti pengeluaran. Itulah yang menjadi dilema. Kemudian terkait materai, tadi ada yang bisi-bisi, materai gitu. Benar. Di dulu PMK 196, ya kan, terkait KKP, benar? Ya, PMK 196. PMK 196 kebetulan saya dulu menjadi piloting terkait dengan KKP dan saya pernah diperiksa oleh Ijen Pak. Kalau Bapak belum kan, saya pernah Pak diperiksa Ijen. Di Ijen itu meriksa saya terkait dengan implementasi kartu kredit pemerintah. Dan saya jawab terkait evaluasi peraturan ini memang juga benar, banyak celahnya. Saya sampaikan semuanya gitu. Dan terkait dengan materai tadi ya, Pak, materi itu nggak bisa di cover. Memang di ketentuan di PMK 196 itu biaya yang bisa dikenakan itu pengecualian untuk materai. Tapi materai nanti dibayar pakai yang UP tunai, dibayar pakai itu. Jadi kita beli materai untuk persediaan baru kita tempeli sendiri. Jadi memang khusus memang untuk itu. Kemudian ada hal lain itu untuk pajak ya. Pajak ya. Jadi pajaknya ini bervariasi. Ada yang pajak dikenakan di harga barang tersebut, ada yang nilainya dihitung bersih, ada seperti itu. Iya kan? Ini bervariasi. Ada kejadian terbaru itu digunakan untuk membeli produk yang dari luar negeri. Yang tagihannya itu agak kesulitan kemarin kita. Makanya sementara kita stop Pak untuk yang terkait dengan KKP. Sedangkan gini, Bapak Ibu sekalian, kita gunakan saja nanti untuk KKP ini misal terbit untuk biaya rata-rata teman-teman yang aman itu untuk perjalanan dinas saja. Ya kan? Rata-rata untuk perjalanan dinas itu yang aman. Beli tiket, bayar hotel, yang mudah-mudah saja. Yang kita nggak mikir pajaknya. Jadi gitu. Untuk KKP kita langkah awalnya nanti kita gunakan saja, nggak perlu beli barang berat-berat Pak. Yang ada pajaknya dan lain-lain. Yang penting kita jalankanlah amanah ini. Yang penting pengadilan agama SOE. Saya sudah menggunakan, kita hati-hati saja. Saya gunakan untuk bayar aja. Yang penting ada transaksi. Ketika ada muncul nilai nih, wah SOE menggunakan, Labuan Bajo menggunakan, gitu kan. Kita main aman saja. Kita menjalankan instruksi, nggak usah kita pikir terlalu berat. Kita juga punya strategi untuk aman gimana ya kartu ini, supaya nanti monitoringnya saya ada transaksi, tapi transaksi aman bagi saya. Saya gunakan untuk perjalanan dinas saja. Gitu nanti ya. Oke Pak ya. Kita main aman saja.
Kita punya CMS untuk transaksi bayar pajak dan lain-lain, kita punya KKP, kita main aman. Ini saran saya karena sudah lama. Kalau mau main aman, main untuk pembayaran perjalanan dinas saja. Bayar hotel sama bayar tidak. Oke itu. Kita enggak ya? Casia. Enggak. Kalau rata-rata Bapak Ibu sekalian belanja beli di Traveloka maupun beli di ini enggak kena. Ini pengalaman kita. Kalau untuk yang lain-lain memang itu edukasi biasanya ke kasirnya, ke penyedianya itu yang masih mindsetnya lama. Saya pun pernah ketemu juga, Pak. Ini menggunakan cas? Iya, Pak. Jadi sebelum beli ditanya dulu aja. Disampaikan bahwa pengenaan cas itu enggak boleh oleh BI. Saya pernah bilang seperti itu. Bilang aja, Pak, kita harus mengedukasi masyarakat. Kita harus mengedukasi. Enggak boleh itu aturannya itu. Nanti harus ditarik itu mesin edisi itu. Oke, next. Gitu, Pak ya? Siap ya. Oke, 2020 sampai 2021 itu restrukturisasi rekening dan implementasi DJP. DJP tadi saya sampaikan. DJP memang ada progres perubahan. Kemarin kita masing-masing bank menggunakan aplikasi sendiri dan tahun ini kita sudah menggunakan namanya DJP 1, aplikasinya 1 untuk semua rekening. Yang pasti sudah tahu ini ya. Nah, saya harapkan nanti Bapak Ibu sekalian sudah menggunakan DJP. DJP itu seperti apa? Bapak Ibu sekalian mendaftarkan adminnya dulu, kemudian nanti operator, kemudian user vendornya nanti juga didampingi. Ada yang banyak kok transaksinya sini kok yang DJP kok. Dari wilayah Ruteng itu kan sudah diwajibkan semua ini. Nah, nanti kalau mau tanya bisa tanya Ruteng atau tanya KPN setempat. Ya. Kemudian tahun 2022 ada muncul perubahan ya terkait dengan KKP domestik yang bisa bayar menggunakan kris ya. Nah, itu kita ikut berkembang Bapak Ibu sekalian. Nah, ini mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti kemudian 2023 terkait dengan penerapan budaya penguatan budaya tunai dan penerapan itulah ya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kita enggak boleh diam, kita enggak boleh di zona nyaman. Kalau kita berada di zona nyaman kita bakalan ketinggalan. Iya kan? Kita harus ikut perkembangan teknologi. Next. Selanjutnya ini pendebetan rekening bendara. Ini terkait dengan uang persediaan, potongan pajak dan lain-lain di bendara ini dengan menggunakan CMS. Bapak Ibu sekalian bisa melakukan pembayaran untuk DJP pasti ya, tagihan listrik, kemudian ini langsung ke vendor maupun merchant. Nah, kalau dengan tunai kan kita agak-agak ribet ya, apalagi di akhir tahun seperti ini. Misalnya bendahara sudah kwitansi, sudah kumpul semua, sudah bayar, tiba-tiba pajaknya malam harus disetor. Kemudian sisa UP maupun TUP malam-malam mau disetor, nggak bisa seperti itu. Tapi juga Bapak Ibu sekalian perhatikan, ini informasi dari beberapa perbankan itu ada batas transaksinya. Di BRI, di Mandiri itu berbeda. Ada yang di BRI informasinya itu sampai dengan jam 9 atau jam 10 saja. Informasinya seperti itu. Untuk billingnya di Bapak Ibu sekalian misalnya punya CMS di banknya BRI ya rata-rata kalau nggak salah tadi ya. Nah seperti itu nanti dikoordinasikan apakah mereka 24 jam atau tidak. Tapi ini kan masih mending ya daripada kita antri dari pagi di teller untuk bayar pajak, kita bisa siap-siap di situ. Kemudian ini lainnya oke. Nah, inilah kemudahan dengan menggunakan CMS, termasuk juga untuk pembayaran dari tagihan KKP nanti. Tagihan KKP kan kita biasanya di tanggal berapa itu kan minta bukti tagihan ya, kalau nggak salah apa sih namanya itu yang sudah menggunakan nanti. Ada namanya bukti tagihan untuk KKP yang nanti kita akan revolvingkan untuk GUP KKP. Biasanya kan Bapak Ibu sekalian ketika minta KPPN kan ada porsi 40% untuk UP KKP dan 60% untuk UP tunai. Biasanya yang digunakan adalah UP tunai saya rasa. Padahal kita punya plafon 40%. Jadi sudah disempitkan begini yang biasanya mungkin nanti menggunakan UP tunai Bapak Ibu sekalian
yang perjalanan dinas, syukur-syukur ya kita punya penyedia yang tidak mengenakan cas, sudah paham, sudah melek bahwa aturan itu tidak boleh dikenakan cas. Oke, kita belanja di situ. Semangat siang. Biar bangun, biar. Siang pengadilan agama luar biasa, gitu ya. Semangat siang. Tepuk tangan. Nah, silakan lanjut makan snacknya. Ya, mungkin lagi asik makan snack, saya ngobrol ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini adalah manfaat gambaran umum CMS ya. Manfaatnya CMS itu untuk apa? Monitoring mutasi rekening dan saldo. Bisa kita lihat secara real time, nggak perlu minta rekening koran ke bank. Kemudian jika mau menyampaikan LPJ bisa kita cetak dari CMS, nggak perlu datang ke bank minta cetakan rekening koran. Kemudian transfer Bapak Ibu sekalian bisa lakukan seperti kegiatan ini untuk mendorong nanti SPPD-nya, Pak, tolong dibayarkan menggunakan CMS ya. Langsung transfer nomor rekeningnya berapa? Terus gitu. Nilainya naik tuh nanti transaksinya. Lumayan kita. Ya kan? 1 2 3 4 5 6. Nah, udah muncul di transaksi nanti kegiatan. Kalau ada yang DL, honor lah seperti itu nanti. Honor kan dari masuk ke rekening bendahara kan? Bayar pakai CMS. Uang makan bayar pakai CMS. Jika uang makan nggak bisa ya, dia langsung pakai LS ya. Seperti itu. Honor lah, honor perjalanan dinas. Pakai itu saja, pindah bukukan nanti. Jadi yang pertama nanti selesai kegiatan ini kami minta CMS semua aktif. Gampang itu CMS itu. Ya. Ada Junisnya ada Pak? Ada, saya ada. Bank juga ada. Di link nanti ini juga ada yang saya sampaikan. Kemudian terkait dengan penyetoran pajak PNBP itu lebih mudah. Kemudian pembayaran tagihan-tagihan listrik juga lebih mudah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayo gunakan CMS. Saya nggak mendorong yang lain. CMS Pak. Kalau mungkin di Mandiri apa yang namanya? Istilahnya apa Mandiri itu? Nah, kalau di BRI istilahnya beda-beda. Cuman kita bilang CMS lah gitu atau Cash Management System. Lanjut, utility CMS ini adalah rapor penggunaan CMS di beberapa kementerian yang sudah melaksanakan. Jadi ini masih rendah. Di BNN itu ya sekitar 78% yang paling tinggi. Kemudian di Kementerian Keuangan 77%. Kemudian kita lihat di pengadilan Mahkamah Agung enggak ada. Ya kan? Mahkamah Agung enggak ada. Jadi kapan kita mau naik ke peringkat itu kalau kita tidak menjalankan CMS? Nah, karena ini tahun ini menjadi konsen kita bersama-sama. Di Kanwil kita Pak Teddy juga men-share seluruh KPA di seluruh provinsi NTT. Jangan sampai nanti kita nilai kita ataupun transaksi kita paling bawah. Janganlah kalau paling bawah. Kita main di zona aman. Yang penting ada lah. Jangan sampai kita nol sekali itu kan. Janganlah untuk awal-awal ini. Kemudian ini di provinsi Nusa Tenggara Timur Bapak Ibu sekalian. Saya datang ini kok saya mendapatkan warisan seperti ini. Peringkat memang peringkat 5 besar Bapak Ibu sekalian. Tapi dari bawah. Ya. Tetangga kita yang Bali itu di peringkat 2. Masa sih hanya untuk CMS saja transaksi yang gampang-gampang saja. Bukan kartu kredit loh ya. CMS loh ya yang ini memang sangat mudah. Masa kita di peringkat ini kan ya malu kita sebagai orang-orang terbaik di wilayah NTT ini. Ya. Transaksi digital udah CMS saja itu. Tolong ya. Ini loh yang mana tadi Labuan Bajo ini tolong dicontoh tuh Labuan Bajo 371 di triwulan ketiga. Kemudian ini Bapak Ibu sekalian, next kita lihat lagi strateginya apa? Perlunya sinergi oleh seluruh unit yang didukung oleh perbankan. Nah, perbankannya kadang-kadang ini ya, perbankan di masing-masing kan macam-macam. Nah, ini perlu koordinasi, kemudian di mapping permasalahannya apa, masing-masing kendalanya. Koordinasi dari bank susah, perlu bantuan apa, telepon ke pengadilan tinggi minta sounding, tolong dong koordinasi dengan perbankannya gitu. Tolong dikoordinasikan dengan perbankannya supaya nanti tolong saya mau buka CMS, bagaimana caranya supaya dibuka. Kemudian
Kalau kita kerja, kita punya target. Tadi disampaikan oleh Bapak Pak Usman, Pak KPA Pengadilan Tinggi. November harus sudah buka semua. Pak, kita tetapkan November ini. Kita tetapkan. Tanggal berapa ini kita di forum ini. Harus bisa buka lah aktif dulu CMS-nya. Nah berapa? Hari ini 16. Ayo komitmen. Tanggal 30 siap? 30 ya November ya. 30 November harus sudah aktif semua untuk wilayah kerja Pengadilan Tinggi Agama. Tepuk tangan. Siap. Nah, itu komitmen. Jadi nanti silakan Pak Osman buat surat ke jajarannya tanggal 30 harus sudah aktif semua untuk CMS-nya. Entah buktinya apa, screenshot atau apa nanti. Itu karena CMS dulu ini yang saya dorong. Baru yang lain nanti di JP itu akan mengikuti Pak. Nah, itu ya. Kemudian sosialisasi sudah dilakukan ini. Jadi kalau beranggapan tidak buka, Pak Edi sudah sosialisasi, sudah kita undang, sudah komitmen di sini, sudah dilakukan. Kemudian Monef nanti teman-teman dari Pengadilan Tinggi akan melakukan Monef. Sudah diterapkan belum? Transaksinya berapa? Ke depan saya minta juga harus ada target. Ditarget saja Pak, harus ada transaksi. 1 bulan harus ada transaksi CMS berapa? 10 kah? 5 kah? Masa Labuan Bajo aja bisa dalam 3 bulan ya Pak ya, triwulan itu bisa 300 lebih 390 berapa. Masa kita mau ditargetkan gitu kan. Seperti itu. Anggap aja lah honor KPA, PPK, PPSPM, bendahara itu sudah berapa orang dalam 1 bulan? 5 atau 8? 5 lah ya. 6 sama apa honor staff kan. Kemudian nanti apa? Perjalanan dinas 10 lah, pasti dapat itu 1 bulan. Iya kan? Bisa kan satu bulan itu 10 untuk 1 kantor transaksi. Honor saja. Kan ada honor selain honor pengelola keuangan, ada honor BMN. Iya kan? Atau ada honor lainnya. Ke pihak ketiga bisa. Woi, langganan internet tepat sekali. Sangat bisa sekali. Kemudian mau bayar apa? Bayar tagihan atau bayar belanja, membayar catering, saya bayar pakai CMS saja ya, nanti tinggal kwitansinya saya ambil. Apa sih yang susah? Beli catering, nanti kita transfer ya uangnya pakai CMS, nanti tinggal minta kwitansinya datang ke tokonya, baru kita kan sama, hanya bedanya cuma uangnya kita tarik, kita bayarkan dengan kita pindah bukuan melalui internet banking. Ya, tapi harus aktif dulu. Tahun ini aktif, nanti cobalah 1-2 transaksi dulu, mungkin nggak mulu-mulu lah. Kita coba harus ada aktif dan ada transaksi, nanti kita kembalikan ke Pengadilan Tinggi Agama. Itu dulu supaya nanti 2024 sudah terbiasa. Gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah apresiasi. Apresiasi apa? Secara internal dari Pengadilan Tinggi Agama memberikan apresiasi nanti Pak. Nanti dari KPPN kami akan sounding ke seluruh KPPN di wilayahnya untuk pemberian apresiasi dalam rangka digitalisasi pembayaran. Jadi yang sudah menerapkan digitalisasi pembayaran dan transaksinya paling banyak akan mendapatkan penghargaan dari KPPN. Nah, dari internal Pengadilan Tinggi nanti juga memberikan Pak. Tolong dibuat apresiasi ke teman-teman semua. Ya, untuk 2024. Jadi ini masih ada kesempatan, jadi jangan kecil hati. Tadi Labuan Bajo juga ada, tapi kalau mau dikasih juga nggak apa-apa Pak. Labuan Bajo ini sebagai pionir duluan lah yang sudah menerapkan. Karena apapun capeknya kita harus mendapatkan penghargaan. Itu wujud, kalau kita sama atasan itu kadang-kadang saya udah capek-capek hanya untuk ucapan selamat ya, terima kasih ya gitu. Saya sama teman-teman ini, Dek terima kasih ya, meskipun baru menyelesaikan surat itu, makasih ya, saya sampaikan begitu. Itu apresiasi, itu seneng loh bagi kita, bagi anggota kita. Kemudian langkah-langkah budayanya, sosialisasi sudah, menjadi role model. Role modelnya apa? Ada salah satu yang menjadi role model tadi, Labuan Bajo lah, ataupun SOE tadi yang sudah menjadi role model contoh. Ada ya, seperti itu. Saya pengen bukan hanya ini, tapi Pengadilan Tinggi Agama menjadi role model bagi satker di wilayah kerja masing-masing. Siap ya? Siap, jadi harus itu. Jadi jadilah kita yang bertransaksi lebih banyak daripada teman-teman kementerian lain. Hukum dan HAM itu
sangat masif sekali mengadakan kegiatan. Saya itu sering dipanggil untuk, bahkan pimpinannya itu minta report, Pak berapa transaksi saya, berapa transaksi dari wilayah saya gitu. Gitu Pak, nanti tolong dimonitor. Nah inilah formula yang akan saya bagikan ke seluruh teman-teman di KPPN untuk penilaiannya. Untuk saat ini, untuk digital payment itu kami ambil untuk transaksi DigiPay, kemudian transaksi CMS sama KKP. Proyeksi seperti itu. Jadi untuk DigiPay 1 prosentasenya 50%, kemudian untuk CMS 25%, kemudian KKP 25%. Itu menjadi transaksi digital payment ya, atau transaksi pembayaran secara digital. Penilaian seperti itu. Tapi ke depan nanti ketika Bapak Ibu sekalian sudah bertransaksi, kita akan lombakan per masing-masing item. Di GP1 yang sudah transaksi banyak, kita penghargaan khusus. Kemudian untuk CMS yang transaksinya paling banyak, kita kasih penghargaan khusus. Demikian juga untuk kartu kredit pemerintah. Kita pecah seperti itu supaya penghargaan ini bukan hanya didapat oleh satker-satker tertentu, tapi kita coba kasih beberapa kategori penghargaan. Nah di sini ini kemarin ya di wilayah kerja kita yang mendapatkan penghargaan ada dari BPKP, TVRI, selain KPPN ya, penyedia perumahan, balai pelatihan. Mereka tuh gak sadar, mereka menggunakan, tapi Pak saya kok dapat penghargaan, ya itulah kadang jerih payah kita itu tak terduga dinilai oleh orang lain. Bapak kadang-kadang kerja, tiba-tiba kita dapat penghargaan. Ada teman saya itu dia nggak sengaja hanya sekedar ngirim laporan tanggal 1 terus. Pokoknya saya kirim tanggal 1, saya kirim tanggal 1, dapat penghargaan dari menteri. Hanya sederhana itu. Kita nggak tahu ke depan kita itu seperti apa. Rezeki bisa datang kapan saja dan di mana saja. Oke, tadi monitoring sudah ya. Udah kita sampaikan di awal. Terima kasih. Ini lampirannya. Nah, ini bank-bank syariah. Kemudian ini ada troubleshooting, jika ada troubleshooting terhadap rekening, kemudian dashboard monitoringnya selesai. Ya, jadi begitu Bapak Ibu sekalian, jika nanti membutuhkan juknis bisa ke kami, nanti kami akan berikan untuk yang di BRI. Kemudian untuk aktivasi kami harapkan tanggal 30 sudah aktif semua menggunakan CMS. Ya. Untuk menutup presentasi saya ada pantun ini. Ikan lohan, ikan gabus direndam dulu baru direbus. Jika ingin pengadilan agama maju terus, pinjam dulu 100. Makan siang bareng Aura Kasih. Sekian, terima kasih. Oke Bapak Ibu sekalian.